Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi video gue. Buat hari ini kebetulan gue lagi benerin motor gue dan mau ganti ganti komsir sih, ganti komsir sama ganti seal shock. Dan buat kali aja berguna buat user ini motor kayak ini nih. User yang lain kadang yang suka susah nyari substitusi si partnya ini. Saya sih bisa dari motor lain. Nanti tinggal dicek dulu. Dan ini adalah. Jadi buat kalian yang mau nyari motor kayak ini tuh harus tanya dulu. Lebih baik tanya dulu, jangan main asal masukin motor aja, takutnya si mekaniknya nggak tahu ya kan. Dan kata si kokonya sih buat sealnya itu dia pakai punya racking. Kata si kokonya itu sealnya pakai punya racking karena dari diameternya itu hampir mirip. Nah yang belum ketahuan itu si komsirnya. Udah kelihatan belum kok? Si komsir. Pasti ya. Nah ini lagi nyoba si komsirnya dan masih belum ketahuan sih dia pakai komsir punya apa. Dan bakal dicek dulu. Ya emang sih ini benerin motor kayak gini tuh emang agak ribet sih. Ribetnya kebanyakan kalau di bengkel tuh pada ya bang ini motor kayak gini nggak ada bang. Katanya kadang kayak gitu. Makanya lebih enak lu cari dulu ya kan, lu cari tanya-tanya dulu ya si mekanik bisa apa enggak. Dan alhamdulillah gue nemu ya sama pokoknya dia juga ada dibilang juga cocok juga, dibilang bisa, ya udah parah juga sih komsirnya no. Pelurunya gila loh, pelurunya udah mencar, benar-benar udah hancur banget. Pelurunya udah mencar semua. Terus juga seal olinya juga pakai GL. Ya guys, benar guys. Jadi si motor ini tuh ternyata samanya itu pakai punya GL. GL-nya GL apa kok? GL 100 bisa. GL 100. Nah jadi pokoknya GL series berarti ya? Iya. Nah jadi buat komsirnya ini nih dia bisa pakai punya GL series, entah mau GL Pro, entah mau GL P, pokoknya GL series. Jadi buat kalian yang mau ganti komsir yang masih bingung pakai punya apa ya bang, pakai punya apa, bilang aja sama kemarin pakai punya GL series. Tanpa rubah apa nih kok ya? Nggak ada nah. Tuh. Kata si kokonya itu nggak ada perubahan apa-apa. Jadi PNP, pasang dan pasang, bukan paksa dan paksa ya. Beda. Jadi semua udah ketahuan dari mulai komsir pakai GL series, terus seal shock juga pakai racking. Nah itu doang sih. Jadi gak usah pusing-pusing lagi nyari substitusinya. Paling ya tergantung dari bengkel juga sih siapa si mekaniknya mau apa enggak. Dan kalian mungkin juga yang domisilinya dari daerah-daerah Depok ya kan, bisa datang sini. Dan menurut gue sih rekomen banget sih bengkelnya. Ada di Jalan Raden Saleh. Kebetulan nggak jauh sih dari rumah sakit di HGA. Nah di depan sana itu rumah sakit HGA. Tinggal cuma berapa meter doang lu ke sini, itu udah sampai. Dia posisinya ada di ruko sebelah kanan. Oke gitu aja. Ini lagi proses mungkin nanti gue bakal upload lagi, review lagi setelah udah dipasang hasilnya kayak apa. Dan kalau emang hasilnya enak berarti emang semuanya partnya cocok. Oke, see you guys. Udah ya, info dari si kokonya ya. Ternyata nih jadi si shock model gini upside down kayak gini tuh dia ada dua tipe ternyata. Dan gak semua upside down itu sama.
Jadi ada yang penguncinya itu di posisi di atas ini, ya nih atas ini nih, dan ada katanya yang di sebelah sini. Jadi yang satunya itu bongkar dua-duanya lebih ribet. Dan kalau yang ini masuk canggih sih kata. Dia cuma bongkar bagian atasnya aja. Dan ini kebetulan punya gue tuh udah parah banget kata si kokonya. Itu udah pas dibuka itu udah pada copot semua. Dan gue juga mungkin masih dikasih selamat kali ya. Sih udah parah banget. Untung di jalan nggak kenapa-napa. Dan buat kalian tuh kok yang udah ngerasa, apalagi motor-motor tipe kayak gini ya, kalau ngerasa si shock atau konsir udah nggak enak tuh mendingan buru-buru deh. Karena ya, nah terutama yang paling atas itu harus dikencengin nih. Karena dia gampang banget gampang banget lepas. Karena dari dratnya juga nggak terlalu kenceng sih. Iya. Jadi buat kalian lebih sering-sering ngecek deh buat bagian atasnya ini, bagian si shocknya ini, karena emang rawan juga. Apalagi ya motor kayak gini tuh ya jarang yang minat. Jadi ya kalian tuh harus serba ekstra sih, serba ekstra buat lebih perhatiin lagi pada keadaan motor, entah dari kaki-kaki, entah dari rantai, rem segala macem. Itu harus lebih aware lagi sih, harus lebih sering ngecek, karena motornya itu nggak sama kualitasnya sama motor-motor yang lain. Nah ini hasilnya pakai erek. Oh, hasilnya pakai racking dan emang benar-benar langsung pasang. Nah ini si seal shocknya, aduh kamera gue buram. Nah itu udah jelas ya, ketahuan di tulisannya itu seal shock depan RXS REK DT. Berarti ini buat semua tipe REking. Nah ini kanan kiri dia sepasang. Ini kebetulan mereknya bukan ori sih, tapi ya not bad lah. Juga worth it juga sama harganya. Nah, jelas ya, punya RX series pokoknya. Dia nggak pakai punya racking. Nah, ini komstirnya. Ini udah ada kodenya. Komstir GL. Ini jadi tinggal pasang aja. Udah jelas ya. Dia pakai GL series. Kodenya itu, ini ada kodenya. Kodenya itu 06535 041 010. Si kodenya itu. Ini yang muda, lepas sendiri dia. Oke. Jadi si posisi yang si kunci atas itu yang itu harus benar-benar kenceng. Dan dia setiap kena gajukan tuh gampang banget buat kendor sendiri. Harus sering dicek. Lu kata kapan kok? Ya? Kata kapan tuh? Ini ukuran oli stop. Oh. Guys, ternyata si kokonya ini dia punya list buat si motor-motornya itu. Nah, sudah jelas ya listnya. Jadi ini buat ukuran oli stok tuh buat kayak tipe motor apa, oli si stoknya tuh ukuran berapa. Jadi emang udah perhitungannya nggak main asal tebak. Jadi udah ada itunya. Kalau tabungnya dia pakai untuk LX ini kurang lebih 178. 17778. Coba 178 aja dulu ya. Itu dia bukan. Oh iya Pak.
King kan? Iya, sebenarnya 100 ini ya. Lah dibalik Scorpio. Scorpio 177. Oke, jadi tiap gue ini apa? Suatu baru ya juga sih buat gue. Wah, apa baru tahu juga ternyata emang seal shock itu nggak semuanya sama. Ternyata ada hitungannya dan ada apa? Tiap masing-masing motor beda-beda sih. Berapa mili. Nah ini di sini ada listnya semua motor itu pakai motor apa dan seal olinya itu pakai berapa mili itu semua udah ada semua, jadi nggak main apa seal oli ini dipasang ke motor ini enggak. Jadi si Poco ini udah punya rangkuman semua jenis motor, jadi nggak mungkin salah dan nggak mungkin kurang si oli shocknya. Pokoknya rekomen banget sih. Ini tinggal tunggu hasil jadinya nanti kayak apa. Oke guys, jadi si satu botol ini cuma 100 ml dan satu batang si seal shocknya itu 177 itu ternyata per satu shock. Jadi bukan dua-duanya 177 ya. Jadi satu shock itu gunain si oli shock itu 177 ml untuk satu shock. Nah, berarti kalau dua berarti butuh berapa tuh? 300 berapa? Hitung deh. 300 kurang, bukan segituan, ada 300. Pokoknya butuh 4 botol ya kok ya. Nah, buat kanan kiri itu lu butuh 4 botol dan satu si tabungnya itu 177 mili. Ya kan? Jadi dia bukan dua-duanya lu tuang atau satu botol lu jadiin satu, itu enggak, ternyata 177 itu jadi buat satu seal shock. Oke, kecil gede. Nah, yang gede inilah untuk posisinya komstir gitu. Oh, jadi enggak dari sini enggak semua rata diameternya sama berarti ya? Iya. Ini kelihatan ini tuh. Posisi. Apa gara-gara dari turunin itu kali ya? Nah, mungkin abang kalau turun di sini jadi nggak kenceng. Nah, kalau posisi sini masih, ya kan? Atau setara dengan jepitan stang. Sama tinggi dengan jepitan stang tuh, masih istilahnya bahasa kasar masih ada harapan untuk kencang gitu loh. Tapi kalau di bawah ini nggak bisa kenceng dia. Gitu. Nah, kalau ini kan di bawah nih, nah, ini kan udah makan nih. Nah, nanti kita naikin di sini. Oh, nanti dia agak dinaikin ya? Nah, dinaikin, dia kencang lagi sininya. Gitu loh. Nah. Jadi yang cacatan itu udah nggak bisa diakalin ya, udah nggak bisa diapain lagi, udah benar-benar nggak bisa diapa-apain. Kalau abang posisinya masih mau pakai yang ini, paling jalan satu-satu ini di gerinda. Ditipisin lagi satu, berapa mili gitu kan, supaya ini bisa ngecil lagi. Oh, gitu loh. Oke. Bisa ngecil lagi, jadi ini bisa ngunci, bantu untuk memegang ini. Jadi ini sini nggak cepat bocor. Gitu loh. Kalau ini yang oblak, komstir juga ikut oblak. Ujung-ujung yang patah bukan ini duluan yang patah. Set, ngeri juga. Kalau motor gini memang enak kalau gini ya, ya. Itu beda ukurannya, ada kelemahan ya, itulah ada keenakan, keunikannya, juga banyak kelemahannya juga. Ada plus minusnya pokoknya. Iya. Nah, iya pas 177. Iya kan? Pas. Ya makanya 177 mili tidak ada pas. Satu as. Ya, gitu guys. Karena mungkin gue kan emang terlalu suka ceper sih, tapi gue juga baru tahu juga sih, ternyata dia pengaruh banget ke si pegangannya itu. Emang ini udah kemarin tuh si stangnya itu emang gue turunin berapa mili gitu, karena biar posisi ridingnya tuh biar enak, biar agak kayak jongkok gitu sih. Gue bisa kalau lebih bungkuk kayak gitu. Tapi ya imbasnya sekarang ke bagian shock gua, ininya udah kemakan, bisa lu lihat ininya udah tipis, udah kemakan dan udah nggak bisa ngunci lagi.
Dan buat user yang lain mungkin yang ngelakuin hal yang sama kayak gue, nurunin sok tanpa perhitungan, tanpa tanya-tanya dulu ke yang lebih ngerti, lebih baik lu balik lagi, lu cek lagi, dengan lu balikin lagi ke posisi standar aja, jangan main asal turunin tanpa lu ngerti sebenarnya fungsi si soknya itu kayak gimana dan kuncinya tuh kayak apa. Dan nggak sembarangan juga sih, jadi emang ini tuh emang udah ada perhitungannya sih, nggak main asal lu kendorin, lu turunin, udah lu kencengin. Ternyata diameter dari atas sampai ke bawah itu beda, nggak sama. Misalkan ini diameternya kan ini diameter 41, jadi dari atas sini ke bawah sini itu dia posisinya nggak sama. Diameternya nggak sama. Emang ini kayak agak berasa kayak mangkuk bawah sih, agak gede sih yang gue rasain. Nah, jadi di sini tuh kerasa, di sini tuh kayak ada kayak lekukan kecil gitu. Mungkin ini kayaknya buat yang pas tadi loh, kayak pas kuncian dari sini yang sampai sini, kayak ini batasnya deh. Jadi ini tuh berasa kayak dari sini ini gede, ininya kecil. Nah, di sini gede, ini kecil, itu berasa banget. Kalau itu lu coba pegang deh, lu coba bongkar, lu coba pegang, lu pegang di sini, bagian ininya nih, terus lu raba ke bawah, sini, dan di sini nih, yang pas di sininya ini kayak agak naik sih, kayak gimana sih, kayak ser gitu, kayak udah di sini posisi datar, lu naik dikit, nih posisi ini ya tuh. Yang gua rasa sih gitu, tapi nggak tahu ya. Yang gue rasain sih kayak gitu. Tapi itu juga Ci Koko tadi bilang juga, diameter dari atas ini ke bawah sini itu tuh nggak sama, itu beda-beda, itu beda diameter. Mungkin dari atas sini pas 1 bisa ke sini bisa 50 apa 52, kita nggak tahu. Nah, oke guys, nih jadi imbas dari gua nurunin sok itu, jadi sininya itu harus digerinda lagi biar makin gigit. Nah, kelihatan ya tadi, karena udah agak jarang. Nih, kanan kirinya agak jarang, itu biar supaya lebih gigit lagi. Imbas gara-gara tadi tuh, gara-gara gua turunin sok terlalu, ya bukan terlalu berlebihan sih, nggak ada perhitungan, main turunin aja. Gue cuma ngikutin enak kayak gue aja. Jadi imbasnya sekarang kayak gini di gerinda. Tapi ya aman sih. Dia udah clear. Sekarang lagi proses pasang dan ini hasilnya tuh. Kendor kan? Nah, kalau yang ini kenceng nih. Nah, kan gede tuh. Oh, benar. Ya nggak ada celah ya kan? Oh. Nah, ini kendor tuh. Celahnya ada. Oh, kan? Makin diturunin makin kecil ya. Wah, makin kecil, makin gede celahnya tuh. Oh. Nah, kalau kita naikin kan celahnya makin hilang. Ya kan? Sedikit celah pun nggak ada kan? Apalagi kita turunin sampai ke bawah sini. Habis. Ini kan hanya 4 jari doang dia. Kalau di bawah 4 jari udah kecil lagi dia. Oh. Dengan suara kayak ada bising begini tuh. Itu sudah parah itu. Jangan kenceng dong, nggak jatuh tuh. Oh, yang tadi kan jatuh tuh. Kayak Muhammad, halu mulu ini. Muhammad gitu, halu. Ya. Ya. Ya, tapi ya. Itu emang di sininya itu udah ada ukurannya sih, jadi nggak bisa asal turunin aja. Jadi pas di sini tuh itu standar, ini standarnya kok ya. Iya. Nah di sini itu di garis yang ini itu yang gua turunin tuh, udah kelihatan tuh bekasnya tuh. Tuh, bedanya jauh banget, dan ini kesini tuh dia makin kecil. Makanya pas gitu dicopot tadi dia langsung glosor, langsung copot gitu aja. Jadi itu ya dibilang bahaya juga sih buat kalau pas lagi di jalan banyak naga juga atau lepas ya kan. Wah itu sih fatal banget.
Makanya buat dulu yang pada punya motor kayak gini nih, yang turunin soknya mendingan lu banyak kontrol dulu deh, lu tanya dulu, jangan main asal turunin. Sampai sekarang masih didoakan sama Ini lagi proses pasang. Tadi sih yang dirubah cuma bagian ini, yang bagian bawahnya aja ya, yang buat gigitan yang bawah. Coba buat yang gigitan yang bawah ini nih, karena dia yang nggak terlalu gigit. Sedangkan buat atas sih dia nggak ada perubahan, masih tetap penarem, masih tetap kayak biasa, masih tetap bawaan. Yang tadi kan yang nggak gigit itu yang bagian bawah karena terlalu turun banget. Ya guys, akhirnya motor gua kelar juga, semuanya udah kepasang. Ini hasilnya. Ini ada rembes lagi ya. Ini masih sisa kotor yang tadi, bukan rembesan. Lumayan putih banget. Dan udah enggak goyang-goyang lagi sih. Ya, udah stabil sekarang. Oke.